Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kitab akidah Al-Aqidatus Shahihah wa ma yudaduha. Akidah yang sahih dan yang menjadi lawan dari akidah yang sahih, yaitu akidah batil. Karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada halaman 13. Di sini beliau muallif Syekh bin Baz mengatakan wa hakadar rusul, dan demikian juga kita wajib beriman dengan Rasul, para utusan-utusan Allah, ya. Dan iman kepada Rasul, rukun iman yang keenam itu, iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, kemudian iman kepada hari akhir, dan nanti iman kepada takdir. Ini wajib, ya, namanya rukun. Jika seorang muslim salah satu dari rukun iman ini dia ingkari, dia tidak tetapkan, maka dia telah kufur, ya, keluar dari Islam. Wajib mengimani dari rukun iman yang keenam ini, karena Allah mengatakan, berfirman, wa may yakfur billahi wa may yakfur billahi bil imani wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kufur setelah beriman, maka dia akan terhapus seluruh amalannya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, ya, termasuk orang-orang yang merugi. Ini bukti bahwasannya seorang muslim ketika dia beriman kepada Allah, konsekuensinya wajib mengimani rukun iman yang 6 tersebut. Kemudian yajibul imanu bihim, wajib mengimani mereka, utusan-utusan Allah, para rasul, ijmalan wa tafsila, secara global dan terperinci. Fanu'minu anna Allah subhanahu arsala ila ibadi rusulan minhum. Kita wajib mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada hamba-hambanya para rasul. Minhum, dari mereka. Mubasysyirin wa mungdzirin, yang mereka memberikan kabar gembira. Wa mungdzirin, dan memberikan peringatan, ya, dari barang siapa yang mentaati Rasulnya, ya, menyambut ajakan dari para Rasul, maka dia akan dijamin masuk surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang menentang, enggan dengan ajakan para Rasul, maka dia terancam dengan api neraka. Dalam sebuah hadis, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku, ya, masuk surga kecuali bagi yang enggan, ya. Jadi ada orang-orang yang enggan, orang-orang yang nggak mau masuk surga. Maka sahabat menjawab, waman ya'ba ya Rasulullah, emang ada ya Rasul orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang memaksiatiku,
menentang dari perintahku, tidak nurut kepadaku, maka dia termasuk orang-orang yang aba, yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Nah, itu ya. Jadi mereka diutus sebagai memberikan kabar gembira, ya, dan memberikan peringatan. Wa du'atan ilal haqqi, dan mereka mengajak ya kepada kebenaran. Jadi teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah, Anda perhatikan kalimat nabi dan rasul. Kalau nabi itu kan dari kalimat naba, berita atau kabar. Artinya para nabi itu membawa berita dan kabar yang akan disampaikan kepada umatnya. Nabiyun dari kata nabaun. Ya. Adapun rasul dari kata risalah. Ya, membawa risalah, membawa surat. Ya, hampir ada kemiripan ya. Cuman para ulama membedakan. Apa perbedaan nabi dengan rasul? Ini sering kita dapat ya. Bahkan kita mungkin dulu sekolah di TPA gitu ya, sering kita dapatkan perbedaan antara nabi dan rasul. Yang kita dapati dulu, yang kita ketahui bahwasanya nabi ya belum tentu rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi, kan begitu ya? Ya, kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Kemudian perbedaannya ya, bahwa kalau nabi ini kan meneruskan syariat dari nabi-nabi sebelumnya. Kalau rasul dia diberikan syariat yang baru untuk menyempurnakan, memperbarui dari syariat sebelumnya. Ya, makanya terkadang berbeda-beda ya, berbeda-beda syariat di zaman Nabi Musa, nanti berubah lagi, ada penambahan di zaman Nabi Isa. Tapi kalau masalah akidah tauhid sama, yaitu mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada sisi perbedaan dari segi apa? Tata cara ibadahnya. Ya. Kemudian ini yang paling menonjol ya. Yang perbedaan yang sangat nampak dan paling menonjol adalah kalau Rasul itu diutus kepada kaum yang menentang kepadanya. Ya ini, ya. Jadi ini perbedaan yang paling menonjol. Kalau Rasul ini diutus kepada kaum yang menentang ajakannya, menentang ajakan wahyu yang dibawakan kepadanya, itu para Rasul. Ya, itu para Rasul. Adapun yang pernah kita dengar ya, bahwasanya kalau Rasul itu diberikan wahyu tapi tidak disampaikan kepada kaumnya, sedangkan kalau Nabi itu diberikan wahyu tapi tidak disampaikan kepada kaumnya. Adapun Rasul diberikan wahyu kemudian disampaikan kepada kaumnya, ini jelas keliru ya. Karena bagaimana mungkin seorang Nabi kok nggak menyampaikan risalah atau tidak menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Ini jelas keliru. Tapi begitulah yang dulu kita pernah dengar. Tapi ala kulli hal kita wajib mengimani adanya para rasul. Dan berapa jumlah rasul itu banyak ya. Dalam sebuah hadis, dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari, ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kam mursalun?" Berapa para rasul itu? Rasulullah menjawab, ya, salasumi'atin wa bid'ata asyar. Dalam sebuah riwayat dikatakan apa? Terkadang Rasul menyebut dengan khamsata asyar. Jadi 315. Itu para rasul, banyak kan? 315-an jumlah para rasul. Nah, kemudian beliau juga bertanya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kam an-nabiyun?" Berapa jumlah para nabi? Rasulullah menjawab, mi'atu alaf. Ya, mi'atu alaf arba'ah wa ishrun. Ya, nabiyan 124.000. Ya, ini kalau nabi lebih banyak ya. Kalau nabi lebih banyak, 124.000 jumlah nabi.
Ya. 100 mi'atu alfan, mi'atu alaf arba wa ishrun. Ya, 124.000. Ini jumlah nabi. Baik. Lanjut ya, kawan. Faman ajabahum, maka barang siapa yang menyambut ajakan mereka, menjawab ajakan mereka, fazat bis sa'adah, maka dia akan beruntung, akan selamat bis sa'adah, dengan kebahagiaan. Ini ya. Jadi tugas kita cukup menjalankan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi larangannya. Apa yang diperintah oleh para nabi dan rasul kita jalankan, karena itu membawa keberuntungan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Dan yang nabi larang maka kita jauhi dan kita tinggalkan. Baik, kemudian wa man khalafahum, maka barang siapa yang menyelisih mereka atau menentang mereka, ba'a, maka dia telah enggan, bil khaybati, maka dia dalam keadaan sengsara, wan nadamati, dan dia akan menyesal. Ingat ya, yang menentang perintah Rasulnya, menentang ajakan Rasulnya, maka dia akan celaka, dia akan menyesal dan akan sengsara hidupnya. Wa khatamuhum wa afdaluhum huwa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Wa khatamuhum, dan yang terakhir, Rasul yang terakhir dari mereka, wa afdaluhum, dan paling utama di antara mereka, siapa itu? Huwa nabiyuna, dia nabi kita, Nabi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seseorang wajib mengimani bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tidak boleh mengikuti ajaran atau syariat melainkan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Nabi Muhammad penyempurna sekaligus penutup dari para rasul. Ya, jadi kalau masih ada yang menyakini atau ngaku-ngaku nabi dan rasul setelah diutus Nabi Muhammad, maka dia dajjal, dia kadzab, pendusta. Ya. Baik, kita akan baca ayatnya. Kama qala ta'ala, kama qala Allah subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Lihat bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Artinya Allah ciptakan kita bukan untuk hal yang sia-sia, bukan untuk main-main. Allah ciptakan kita, Allah kasih rezeki kepada kita, Allah juga utus seorang rasul yang memberikan kabar bergembira, yang membimbing umat agar selamat dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Selamat di dunia dan di akhirat, termasuk orang-orang yang penghuni surga. Ya, jadi kita itu ada tanggung jawab. Di dunia itu kita punya rambu-rambu, punya batasan-batasan, punya tujuan yang jelas. Itulah seorang muslim. Ya, maka Allah mengutus setiap umat seorang rasul. Apa tujuannya? Nah ini, tujuannya untuk mentauhidkan Allah. Ani'budullah, agar kalian mentauhidkan Allah. Ingat teman-teman ya, para jamaah semuanya ini, ketika disebut ibadah, untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, itu artinya tauhid. Ya, untuk mentauhidkan Allah. Karena ibadah jika tercampur dengan kesyirikan tertolak. Yang Allah inginkan ibadah yang murni lillah, bersih, murni dari bentuk-bentuk kesyirikan. Terus wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Di sini hebatnya ayat Al-Qur'an, lihat. Ketika Allah perintahkan ibadah hanya kepada Allah, hanya mentauhidkan Allah, perintahkan untuk mentauhidkan Allah, maka di saat yang sama
Allah Subhanahu wa ta'ala larang kita, ya melarang kita untuk menjauhi tauhid, sesembahan dari selain Allah. Ya, tauhid itu ada 5, kata Ibnu Qayyim, ya. Di antaranya ada 5. Man ubida wa huwa radin. Orang yang disembah dan dia ridho, itu termasuk tauhid. Disembah dan dia ridho, malah senang dia disembah dan senang dan ridho. Kemudian di antaranya juga apa? Man yaddai ilmal ghaib. Orang yang mengaku tahu tentang perkara gaib itu tauhid. Ya. Kemudian di antaranya juga apa? Baiklah, iblis. La'anahullah. Iblis juga termasuk tauhid. Ya. Itu di antara tauhid, ya. Orang yang mengaku tahu perkara yang gaib. Kemudian orang yang mengajak dirinya, ya, mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Orang yang disembah dan dia ridho. Kemudian iblis. Kemudian yang kelima adalah orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu termasuk bagian dari tauhid. Nah itu ya, itu dijelaskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maka kita menjauhi perkara yang seperti itu. Baik. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah berfirman, rasulan mubasysyirin wa mundhirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Nah, ini surat apa? An-Nisa ayat 165. Ya. Apa kata Allah? Para rasul, ya, mereka adalah memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, dan peringatan. Kenapa tujuannya? Agar apa? Agar nanti manusia tidak ada alasan, tidak akan membantah, tidak ada hujah nanti di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Jadi nggak ada istilah, oh saya nggak ngerti apa itu tauhid, saya nggak ngerti apa itu sholat, belum sampai berita kepada kami. Lah, gimana? Karena sudah diutus para rasul. Dan yang meneruskan estafet dakwah para rasul sudah ada dari kalangan para ulama, para ustadz, para dai, para kiai, yang mereka mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kamu bilang nanti di hadapan Allah, saya nggak ngerti tentang syariat Islam, dah nggak ada alasan. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi sudah nggak ada alasan lagi nanti di hadapan Allah. Ketika kebenaran dakwah Islam sudah sampai kepada kita, kemudian kita tidak mau mentaatinya, kita tidak mau menjalankan perintahnya, tidak mau meninggalkan larangan-larangannya, maka nanti tidak ada hujah, tidak ada alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah mengutus para rasul. Ya, tujuannya apa tadi? Nanti agar manusia tidak ada alasan, tidak ada hujah di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Artinya ya. Dan ayat 165. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Nah, ini Al-Ahzab 40 ya. Allah juga berfirman, Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian, bukan mbahmu gitu ya. Bukan bapakmu. Akan tetapi apa? Rasul, dia utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan beliau sekaligus penutup para nabi. Iya. Makanya sebagian orang-orang Ahmadiyah yang mereka meyakini adanya nabi, Mirza Ghulam Ahmad yang pernah ramai dulu mengaku dia seorang nabi. Bahkan ada pengikutnya juga. Itu kadzab ya, pendusta. Dia menafsirkan ayat ini bukan wa khataman nabi, bukan penutup para nabi, tapi apa? Ayat ini kan menunjukkan apa? Diartikan wa khatam. Itu artinya apa? Cincin. Cincinnya nabi katanya. Berarti kalau ayat ini artinya cincin nabi, diselewengkan gitu ya, berarti masih boleh dong ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka itu keliru ya. Tafsirannya benar adalah penutup para nabi. Artinya tidak ada nabi lain setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Taib. Kemudian wa man sammallahu minhum, dan siapa saja yang Allah namakan dari mereka, aw sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau yang ditetapkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasmiyatahu, dari nama-nama mereka yang Allah namakan dari mereka. Siapa saja yang Allah berikan nama dari mereka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam sunnahnya, dalam hadisnya, dari nama-nama mereka, amanna bih, maka kita wajib mengimaninya ala sabilit tafsil, secara tafsir, wa ta'yin, dan secara ketentuan, penentuan gitu ya, secara jelas. Kemudian kanuhin wa hudin wa salihin wa ibrahim wa ghairihim, seperti Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan yang selain dari mereka. Yang kita tahu kan ada berapa? 25 nabi. Dari Nabi Adam alaihi salam, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib kita imani secara terperinci. Karena kita tahu nama-nama mereka dari 25 nabi tersebut, nabi dan rasul, ya. Maka kita wajib mengimani secara terperinci. Adapun yang tidak kita ketahui tadi kan ada 315-an kan. Berarti yang tidak ketahui berapa itu? Banyak kan? Ada ratusan. Iya. Yang seperti itu, maka kita wajib juga mengimani secara global. Kemudian alaihim wa ala nabiyyina afdalus salati wa askat taslim. Ya, maka salawat, ya, keselamatan, kesejahteraan atas mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa askat taslim, dan sesuci-suci ya keselamatan. Ya, artinya kita mendoakan bersalawat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Semoga salawat serta salam dan salam yang paling mulia, yang paling suci kita berikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, mungkin sampai sini dulu teman-teman ya. Besok kita lanjut iman kepada hari akhir ya. Iman kepada rukun iman yang kelima besok ya, insyaallah. Billahi taufik wal hidayah. Ya, mohon maaf atas segala kekeliruan dan salah kata. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.